Langit senja memancarkan warna jingga keemasan di sebuah desa kecil yang tenang. Angin semilir membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat. Pak Prabowo, seorang pemuda sederhana, berjalan perlahan di jalan setapak menuju sebuah acara syukuran desa. Dengan pakaian rapi namun sederhana, ia membawa harapan besar untuk masa depannya. Sebagai anak seorang petani, ia tahu hidup adalah perjuangan, dan langkahnya saat itu membawa keyakinan bahwa nasibnya bisa berubah. Di sudut lain acara itu, seorang wanita muda bernama Titi Soeharto duduk di bawah pohon rindang. Ia memandang hamparan sawah di kejauhan sambil tersenyum kecil. Titi adalah putri seorang pejabat desa yang terkenal kaya, namun hidupnya tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terkungkung oleh harapan orang-orang di sekitarnya. Namun hari itu, entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seakan ada takdir yang menantinya. Ketika Pak Prabowo melangkah masuk ke dalam area acara, pandangannya langsung tertuju pada sosok Titi. Ia tidak tahu mengapa hatinya berdegup lebih kencang, seperti ada magnet yang menariknya mendekat. Titi pun menyadari kehadiran pria itu. Mata mereka bertemu, dan seolah waktu berhenti sejenak. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah rasa yang langsung menyentuh hati keduanya. Keberanian yang tidak biasa muncul dalam diri Pak Prabowo. Ia mendekati Titi dengan hati-hati. "Selamat sore, Mbak. Indah sekali pemandangan di sini," katanya sambil tersenyum tulus. Titi menoleh, sedikit terkejut, tetapi kemudian membalas dengan senyuman. "Benar, pemandangan di sini selalu membuat hati tenang," jawabnya lembut. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, malam itu tidak berjalan mulus. Ketika ayah Titi, Pak Soeharto, melihat putrinya berbicara dengan seorang pemuda yang asing, wajahnya mengeras. Pak Soeharto adalah pria yang sangat menjunjung tinggi status sosial dan kekayaan. Baginya, seorang petani biasa seperti Pak Prabowo tidak pantas mendekati Titi. Ia segera menghampiri dan memisahkan mereka dengan sikap dingin. "Titi, ayo masuk. Sudah cukup di sini," ucapnya dengan nada memerintah. Pak Prabowo hanya bisa menundukkan kepala, menyadari batas yang begitu besar antara dirinya dan Titi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia rasakan malam itu bukanlah perasaan yang bisa diabaikan. Di sudut ruangan, Titi mencuri pandang ke arah Prabowo yang kini berdiri sendiri. Mata mereka bertemu sekali lagi, dan dalam diam, mereka saling memberikan kekuatan. Ketika acara selesai, Pak Prabowo berjalan pulang dengan langkah berat. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok Titi. Ia tahu hidupnya tidak mudah, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan pantas berdiri di samping wanita itu. Sementara itu, di kamarnya, Titi merenung dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu ayahnya tidak akan pernah menyetujui hubungan mereka, tetapi hatinya sudah tertambat pada pria sederhana yang baru saja ia temui. Malam itu, bulan purnama menyinari desa kecil mereka, seolah menjadi saksi awal perjalanan cinta yang akan penuh dengan rintangan. Pak Prabowo dan Titi, meski terpisah oleh status sosial dan restu keluarga, tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah dipertemukan oleh takdir. Di dalam hati mereka, benih cinta mulai tumbuh, siap menghadapi badai apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama itu, tetapi bayangan Titi tidak pernah hilang dari pikiran Prabowo. Setiap kali ia bekerja di ladang, wajah lembut dan senyum tenang wanita itu terus terbayang. Di tengah kesederhanaan hidupnya, Prabowo merasa ada alasan baru untuk berjuang lebih keras. Ia sadar, mencintai Titi berarti harus menjadi seseorang yang layak di mata ayahnya dan masyarakat. Dengan tekad kuat, Prabowo memutuskan untuk memulai usaha kecil di desanya, menjual hasil panen dengan cara yang lebih modern. Sementara itu, di rumah besar keluarga Soeharto, Titi menjalani hari-harinya dengan berat. Hatinya selalu tertambat pada Prabowo, tetapi tekanan dari ayahnya membuatnya sulit bernapas. Ayahnya telah mulai merencanakan perjodohan dengan anak seorang pejabat tinggi, yang menurutnya lebih pantas menjadi pendamping Titi. Setiap kali Titi mencoba membantah, Pak Soeharto hanya mengingatkannya tentang kehormatan keluarga. "Kamu harus ingat, Titi, nama besar keluarga ini ada di pundakmu," tegasnya dengan nada dingin. Namun, cinta selalu menemukan jalannya. Dengan bantuan teman-teman Titi, mereka mulai bertukar surat secara diam-diam. Di balik lembaran kertas itu, Prabowo menuangkan isi hatinya,
tentang mimpinya, perjuangannya, dan harapannya untuk bisa bersama Titi. Surat-surat itu menjadi penghiburan bagi Titi, memberinya kekuatan untuk terus bertahan di tengah tekanan. Dalam salah satu suratnya, Prabowo menulis, "Titi, aku tahu jalanku masih panjang, tapi percayalah, aku akan menjadi pria yang layak mendampingimu." Namun, kebahagiaan kecil mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, salah satu surat Prabowo ditemukan oleh Pak Soeharto. Dengan amarah yang meluap-luap, ia memanggil Titi ke ruang kerjanya. "Beraninya kamu menjalin hubungan dengan pria seperti itu. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan," bentaknya. Titi hanya bisa menangis, tetapi hatinya tetap teguh. "Ayah, dia mungkin tidak punya banyak, tapi dia memiliki hati yang tulus," jawabnya dengan suara gemetar. Jawaban itu hanya membuat Pak Soeharto semakin murka. Sementara itu, Prabowo yang mendengar kabar tentang suratnya yang ditemukan merasa sangat terpukul. Ia merasa telah membawa masalah besar bagi Titi, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan bantuan seorang teman, Prabowo mencoba mendekati Pak Soeharto secara langsung. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, Prabowo berdiri di hadapan Pak Soeharto dengan penuh keberanian. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Pak, tapi saya mencintai Titi dengan sepenuh hati. Beri saya waktu, dan saya akan membuktikan bahwa saya layak." Pak Soeharto hanya tertawa sinis. "Bukti? Apa yang bisa dibuktikan oleh seorang petani sepertimu? Kekayaan, pengaruh, itu semua tidak akan pernah kamu miliki," katanya dengan nada menghina. Namun, di balik tatapan penuh penghinaan itu, Prabowo tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia menunduk hormat sebelum berkata, "Waktu akan membuktikan segalanya, Pak. Saya tidak akan mundur." Setelah pertemuan itu, Titi mengetahui apa yang telah dilakukan Prabowo. Di bawah sinar bulan, mereka bertemu di tempat rahasia mereka di pinggir sungai. Dengan air mata mengalir, Titi berkata, "Mas, aku takut. Ayah tidak akan pernah menerima kita." Prabowo menggenggam tangan Titi erat. "Aku tidak peduli seberapa besar rintangan di depan kita, Titi. Selama kamu percaya padaku, aku akan berjuang untuk kita." Kata-katanya adalah janji yang diucapkan dengan segenap hati. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka saling berjanji untuk tidak menyerah pada cinta mereka. Meski jalan di depan penuh duri dan tantangan, mereka percaya bahwa takdir telah mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dengan cinta sebagai bahan bakar untuk menghadapi dunia yang mencoba memisahkan mereka. Waktu berlalu, dan perjuangan Prabowo untuk membuktikan dirinya perlahan membuahkan hasil. Dengan kerja keras dan kecerdasannya, ia berhasil membangun usaha kecil yang berkembang menjadi proyek desa yang menggerakkan ekonomi masyarakat. Berkat inisiatifnya, banyak orang mulai mengenal dan menghormatinya. Namun, cinta dan perjuangannya untuk Titi tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Titi, di sisi lain, terus hidup dalam bayang-bayang ayahnya yang semakin keras mengatur hidupnya. Pak Soeharto, yang menyadari bahwa Prabowo tidak menyerah, mulai mengambil langkah untuk menjauhkan Titi dari pria itu. Ia mendekati seorang pejabat tinggi untuk menjodohkan Titi dengan anaknya, seorang pria kaya yang ambisinya sama besarnya dengan kekayaan keluarganya. Bagi Pak Soeharto, rencana ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan martabat keluarganya. Namun, badai tak terduga datang menghantam hidup Prabowo. Ketika ia mulai dikenal sebagai pemimpin muda yang menginspirasi, beberapa pihak yang iri mencoba menjatuhkannya. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Prabowo menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Berita itu dengan cepat menyebar, dan nama baiknya mulai diragukan. Masyarakat yang sebelumnya memujinya mulai memandangnya dengan curiga. Di tengah tekanan itu, Prabowo tidak pernah menyerah. Ia mengumpulkan bukti-bukti untuk membersihkan namanya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika ia mendengar bahwa Pak Soeharto menggunakan fitnah itu sebagai alasan untuk melarang Titi berhubungan dengannya. "Lihatlah, Titi, pria itu tidak hanya miskin, tetapi juga penuh tipu muslihat. Kau harus membuka matamu," kata Pak Soeharto dengan nada tajam. Titi menolak mempercayai fitnah itu. Ia tahu siapa Prabowo sebenarnya. Meski dijaga ketat oleh ayahnya, ia berhasil mengirim pesan rahasia kepada Prabowo. Dalam pesan itu, ia menulis, "Aku percaya padamu, Mas. Jangan menyerah, kita akan melewati ini bersama." Kata-kata itu menjadi kekuatan besar bagi Prabowo untuk terus melangkah, meskipun dunia seolah melawan dirinya.
Dalam sebuah rapat desa yang penuh ketegangan, Prabowo berdiri di hadapan masyarakat untuk membela dirinya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya tidak pernah berniat mengkhianati kepercayaan kalian. Semua yang saya lakukan adalah untuk desa ini." Ia kemudian memaparkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Perlahan, kebenaran mulai terungkap, dan nama baiknya dipulihkan. Namun, perjuangannya belum selesai. Setelah membersihkan namanya, Prabowo memutuskan untuk menghadapi Pak Soeharto sekali lagi. Dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya, ia berkata, "Saya mungkin tidak memiliki segalanya, tapi saya memiliki cinta yang tulus untuk Titi. Saya akan terus berjuang, Pak, sampai Anda melihat nilai saya bukan dari apa yang saya miliki, tetapi dari siapa saya." Pak Soeharto tidak menjawab, hatinya masih keras, tetapi ada sesuatu dalam mata Prabowo yang membuatnya terdiam. Di balik sikap kerasnya, ia mulai melihat sedikit kilasan keteguhan hati pria itu, keteguhan yang selama ini tidak ia duga. Meski ia tidak mengakuinya, dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa Prabowo adalah ancaman bagi rencananya. Dan dengan itu, ia memutuskan untuk memperkuat usahanya memisahkan keduanya, tanpa menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah mudah dipatahkan. Setelah cobaan fitnah berhasil dilewati, Prabowo kembali fokus membangun kehidupannya. Namun, kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Di tengah perjuangannya, datang kabar yang menghantam dirinya seperti petir di siang bolong. Titi, wanita yang menjadi pusat semangatnya, jatuh sakit. Penyakit misterius mulai menggerogoti tubuh Titi, membuatnya lemah dari hari ke hari. Tak ada yang tahu apa penyebabnya, dan dokter-dokter terbaik yang dibawa oleh ayahnya pun hanya menggeleng tak berdaya. Pak Soeharto, yang selama ini keras dan penuh amarah, mulai diliputi kekhawatiran. Namun, ketakutannya tidak membuatnya melunak. Ia justru semakin membatasi Titi, dengan alasan ingin menjaga kesehatan putrinya. Ia memutuskan segala akses yang mungkin menghubungkan Titi dengan Prabowo, termasuk pesan rahasia yang selama ini menjadi penghibur mereka. "Kau harus fokus pada kesembuhanmu, Titi. Lupakan hal-hal yang hanya membuatmu semakin tertekan," ucapnya dingin, meski hatinya diliputi kegelisahan. Prabowo yang mendengar kabar sakitnya Titi dari seorang teman, merasa hancur. Ia mencoba mengunjungi rumah Titi, tetapi penjaga yang diperintahkan Pak Soeharto mengusirnya tanpa ampun. Dengan mata yang penuh kesedihan, ia berdiri di luar pagar rumah itu, berharap bisa melihat Titi, meski hanya sekilas. Namun, Titi tidak pernah muncul. Setiap malam, Prabowo duduk di dekat sungai tempat mereka biasa bertemu, berharap Titi bisa merasakan bahwa ia tidak pernah meninggalkannya, bahkan dalam jarak yang memisahkan mereka. Sementara itu, kondisi Titi semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, dan senyum yang dulu menghiasi wajahnya mulai pudar. Dalam setiap bisikan doa, ia hanya menyebut satu nama, Prabowo. Meski tubuhnya melemah, hatinya tetap kuat mencintai pria itu. "Mas, aku ingin bertemu denganmu," bisiknya lemah di tengah malam yang sunyi, matanya menatap kosong ke arah jendela kamarnya. Dalam keputusasaan, Prabowo mencari cara lain untuk bisa membantu Titi. Ia mendengar cerita tentang seorang tabib tua di desa terpencil yang sering kali menyembuhkan penyakit yang tak bisa dijelaskan oleh dokter. Dengan tekad besar, Prabowo melakukan perjalanan jauh ke desa itu, melewati medan yang sulit. Ketika akhirnya ia bertemu tabib tersebut, ia memohon, "Tolonglah, selamatkan orang yang paling kucintai. Aku rela memberikan apa saja untuk melihatnya sehat kembali." Tabib itu memandang Prabowo dengan mata tajam, seolah membaca hatinya. "Cinta yang tulus adalah obat paling mujarab. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus percaya bahwa hatimu bisa menyembuhkannya." Tabib itu memberikan ramuan sederhana dan pesan misterius, "Berikan ini, dan bawa jiwamu yang penuh cinta sebagai penyembuhnya." Dengan harapan besar, Prabowo kembali ke desa, meski ia tahu akan sulit menemui Titi. Ketika ia tiba, Prabowo menyelinap masuk ke halaman rumah besar itu pada malam hari. Dengan bantuan seorang pelayan tua yang pernah kasihan melihat perjuangannya, ia berhasil masuk ke kamar Titi. Melihat tubuh lemah Titi terbaring di ranjang membuat hatinya terasa seperti diremas. Air matanya jatuh tanpa henti saat ia menggenggam tangan dingin Titi. "Titi, aku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu," bisiknya penuh haru. Titi membuka matanya perlahan, senyum kecil muncul di wajahnya yang pucat. "Mas, aku tahu kau akan datang," ucapnya dengan suara lemah.
Prabowo memberikan ramuan itu sambil terus berdoa, berharap mukjizat akan terjadi. Malam itu, dengan tangan Prabowo yang tidak melepaskan genggamannya dari tangan Titi, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Napas Titi yang sebelumnya lemah mulai terasa lebih kuat, dan warna kembali ke wajahnya. Prabowo tetap di sisinya, memohon kepada langit agar cinta mereka diberi kesempatan untuk bertahan melawan takdir. Pagi itu, ketika sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui jendela kamar Titi, tubuhnya yang semula lemah tampak sedikit lebih segar. Napasnya lebih teratur, dan matanya mulai memancarkan secercah kehidupan. Prabowo yang tertidur di samping ranjang, masih menggenggam erat tangannya. Ketika Titi terbangun, ia melihat Prabowo dengan tatapan penuh cinta. "Mas, kau di sini sepanjang malam?" tanyanya lemah. Prabowo mengangguk, senyum lega menghiasi wajahnya. "Aku akan selalu di sini, Titi. Tidak peduli apapun yang terjadi." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pak Soeharto tiba-tiba masuk ke kamar bersama beberapa penjaga. Wajahnya memerah karena marah ketika melihat Prabowo berada di sisi putrinya. "Apa yang kau lakukan di sini? Beraninya kau melanggar rumahku," bentaknya sambil menunjuk pintu. Prabowo berdiri, tubuhnya tegak meski matanya penuh kesedihan. "Saya hanya ingin membantu Titi. Saya tidak akan membiarkan dia menderita sendirian." Pak Soeharto tidak peduli. Ia memerintahkan penjaga untuk menyeret Prabowo keluar. Saat mereka menarik tubuh Prabowo, Titi berteriak dengan suara yang tak pernah sekuat itu sejak ia sakit. "Ayah, hentikan, Mas Prabowo menyelamatkanku. Tanpa dia, aku mungkin sudah mati." Teriakan itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Pak Soeharto, yang biasanya tidak tergoyahkan, terpaku mendengar putrinya berbicara dengan nada penuh kepedihan. Di tengah kebingungan itu, tabib yang memberikan ramuan kepada Prabowo tiba-tiba muncul di pintu, ditemani beberapa penduduk desa. Dengan tenang, ia berkata, "Biarkan aku menjelaskan, Pak Soeharto. Pemuda ini berjalan jauh, penuh pengorbanan, hanya untuk menyelamatkan putrimu. Ramuan yang diminumnya tadi malam adalah simbol dari cinta tulusnya, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan atau kekuasaan." Pak Soeharto terdiam, tetapi egonya masih memegang kendali. "Cinta, apa gunanya cinta jika tidak ada jaminan masa depan?" katanya dengan nada sarkastik. Tabib itu menatap Pak Soeharto dengan pandangan tajam. "Pak Soeharto, bukankah Anda juga pernah mencintai istri Anda dengan tulus tanpa syarat? Apakah itu tidak cukup menjadi pelajaran?" Kalimat itu seperti panah yang menusuk langsung ke hati Pak Soeharto. Ia teringat mendiang istrinya, cinta sejatinya yang dulu ia perjuangkan melawan restu keluarga mereka. Di saat yang sama, tubuh Titi kembali melemah. Ia jatuh pingsan, membuat semua orang panik. Prabowo berlari mendekatinya, memeluk tubuh Titi dengan penuh kepedihan. "Titi, bertahanlah. Kau harus kuat, demi kita." Tangisannya menggema di ruangan itu, bahkan membuat Pak Soeharto kehilangan kata-kata. Tabib itu berlutut di samping Titi, memeriksa denyut nadinya. Dia butuh cinta dan ketenangan. Jika hatinya terus dipenuhi tekanan, tidak ada ramuan yang mampu menyelamatkannya, ucapnya lirih. Pak Soeharto berdiri mematung, hatinya bergulat antara harga diri dan kasih sayang seorang ayah. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Prabowo, jika kau benar-benar mencintai Titi, buktikan bahwa kau bisa membuatnya bahagia. Aku tidak akan menghalangi, tapi ingat, hidup bersamanya bukan hanya tentang cinta. Ini juga tentang tanggung jawab." Prabowo mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Saya berjanji, Pak, saya akan melakukan segalanya untuk membuat Titi bahagia. Bahkan jika itu berarti mengorbankan hidup saya sendiri." Pak Soeharto menatap pemuda itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dalam hatinya, ia mulai mengakui bahwa cinta tulus seperti itu tidak mudah ditemukan. Dan mungkin, inilah saatnya ia mengesampingkan egonya demi kebahagiaan putrinya. Setelah malam yang menegangkan itu, Titi perlahan mulai pulih. Kehadiran Prabowo yang tak kenal lelah di sisinya memberi kekuatan baru, seolah menjadi obat paling mujarab yang tak pernah dimiliki dokter manapun. Namun, keputusan Pak Soeharto untuk memberikan kesempatan kepada Prabowo bukan berarti segalanya menjadi mudah. Ia memberikan syarat berat, Prabowo harus membuktikan dirinya mampu memberikan masa depan yang layak bagi Titi dalam waktu 1 tahun, atau ia akan memutuskan semua hubungan mereka. Prabowo menerima tantangan itu dengan hati penuh tekad. "Saya tidak takut, Pak. Saya akan membuktikan bahwa saya mampu. Tidak hanya untuk Titi,
tetapi untuk menunjukkan bahwa cinta saya adalah tanggung jawab, bukan sekadar kata-kata, katanya dengan penuh keyakinan. Pak Soeharto hanya mengangguk dingin, tetapi di dalam hatinya, ia tahu tantangan itu berat. Sebagai petani kecil yang baru merintis, Prabowo menghadapi rintangan yang luar biasa besar. Hari-hari Prabowo dipenuhi dengan kerja keras. Ia mengembangkan usahanya lebih jauh, berusaha mengubah ladang kecilnya menjadi proyek pertanian yang dapat menghidupi banyak orang di desanya. Dengan kerja keras dan dukungan masyarakat yang kembali mempercayainya, ia berhasil membuat terobosan besar. Produk hasil panennya mulai dikenal hingga ke kota, dan Prabowo mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membuktikan dirinya. Namun, di balik keberhasilannya, Prabowo menghadapi ujian batin yang berat. Titi, meski sudah pulih secara fisik, masih dirundung tekanan batin akibat hubungan mereka yang terus diawasi. Pak Soeharto, meskipun lebih lunak, tetap memandang Prabowo dengan keraguan. Di sisi lain, desas-desus bahwa Prabowo hanya memanfaatkan Titi demi status membuatnya semakin tertekan. Tidak jarang, ia mendengar komentar sinis dari mereka yang iri pada keberhasilannya. Suatu malam, Prabowo kembali ke rumah dengan tubuh penuh lumpur setelah bekerja di ladang seharian. Ia menatap langit penuh bintang, mengingat kembali janji yang pernah ia ucapkan kepada Titi. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa lelah. Beban yang ia pikul terasa semakin berat, seolah seluruh dunia menentangnya. Titi, yang menyadari perjuangan Prabowo, mencoba memberinya kekuatan. Mereka bertemu di tempat rahasia mereka di pinggir sungai, seperti dulu. Titi memeluk Prabowo erat dan berbisik, "Mas, aku percaya padamu. Kau tidak sendirian dalam perjuangan ini. Aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu, meski sederhana, menjadi pengingat bahwa ia tidak berjuang sendirian. Namun, badai belum berlalu. Beberapa minggu kemudian, usaha Prabowo terkena musibah besar. Ladang yang menjadi tumpuan hidupnya dilanda banjir bandang, menghancurkan hampir seluruh tanaman yang ia rawat dengan penuh cinta. Dalam sekejap, semua yang ia bangun runtuh. Prabowo terduduk di tengah ladang yang porak-poranda, air mata mengalir tanpa henti. "Ya Tuhan, apa lagi yang harus aku lakukan?" serunya dengan suara parau, seolah langit ikut menangis bersamanya. Kabar tentang musibah itu sampai ke telinga Pak Soeharto. Meski ia tidak langsung bereaksi, ada perasaan bersalah yang mengintip di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya melihat Prabowo dari sisi kemampuannya, tanpa benar-benar memahami perjuangan besar yang dilakukan pemuda itu. Pak Soeharto mulai berpikir, apakah ia terlalu keras pada Prabowo? Dan apakah kebahagiaan Titi sepadan dengan semua tuntutan yang ia berikan? Di tengah dilema itu, ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan, menerima Prabowo apa adanya. Musibah banjir yang menghancurkan ladang Prabowo menjadi pukulan telak. Seluruh hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan sirna begitu saja. Ia terduduk di tengah reruntuhan harapannya, tubuhnya gemetar menahan duka yang teramat dalam. Namun, dalam keputusasaan itu, ia teringat wajah Titi, wajah yang selalu memberikan kekuatan di tengah badai hidupnya. "Aku tidak bisa menyerah," gumamnya sambil menggenggam segumpal tanah yang basah. "Aku harus bangkit, untuk Titi." Di sisi lain, Titi merasa resah mendengar musibah yang menimpa Prabowo. Kesehatannya yang baru pulih terasa goyah lagi karena kekhawatiran yang terus menghantui pikirannya. Ia berusaha menghubungi Prabowo, tetapi penjagaan yang ketat dari ayahnya membuatnya kesulitan. Dengan air mata yang mengalir, ia menulis surat rahasia untuk Prabowo, memintanya untuk bertemu di tempat mereka biasa bertemu di pinggir sungai. "Mas, aku tahu kau terluka, tapi jangan pernah menyerah. Aku akan selalu percaya padamu," tulisnya dengan penuh haru. Saat Prabowo menerima surat itu melalui seorang teman, air matanya tak terbendung. Kata-kata Titi menjadi pengingat bahwa ia tidak berjuang sendirian. Ia pun memutuskan untuk menghadiri pertemuan itu, meski tubuhnya lelah dan hatinya berat. Di tepi sungai yang menjadi saksi cinta mereka, Prabowo melihat Titi berdiri lemah namun penuh keteguhan. Ketika mata mereka bertemu, air mata mereka mengalir serempak. "Mas, aku tidak peduli seberapa sulit jalan kita. Yang penting, kita harus terus melangkah bersama," kata Titi sambil menggenggam tangan Prabowo erat. "Aku tidak bisa melihatmu menyerah. Kau adalah harapan hidupku." Prabowo mengangguk, hatinya kembali dipenuhi semangat. "Aku janji,
Titi, aku akan bangkit. Banjir ini bukan akhir dari segalanya. Mereka saling memeluk, menguatkan satu sama lain di tengah deru angin malam yang menusuk. Namun, di balik pertemuan itu, Pak Soeharto ternyata diam-diam mengawasi. Hatinya diliputi dilema. Ia tidak bisa memungkiri cinta tulus antara Prabowo dan Titi, tetapi ia juga khawatir bahwa masa depan mereka akan penuh penderitaan. Sepulang dari tempat itu, ia memutuskan untuk memberi Prabowo sebuah ujian terakhir, ujian yang akan menentukan apakah pemuda itu benar-benar pantas untuk putrinya. Beberapa hari kemudian, Pak Soeharto mendatangi Prabowo secara langsung. Ini adalah pertama kalinya mereka berbicara tanpa ada amarah atau ancaman. Prabowo, katanya dengan nada serius, aku melihat perjuanganmu. Tapi aku butuh bukti terakhir bahwa kau tidak akan menyerah dalam menghadapi hidup. Aku ingin kau membangun kembali ladangmu dalam 3 bulan. Jika kau bisa melakukannya, aku akan menerima hubunganmu dengan Titi. Jika tidak, aku minta kau menjauh darinya selamanya. Prabowo terdiam, merasakan beratnya beban yang diberikan kepadanya. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Titi. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Baik, Pak. Saya terima tantangan ini. Saya akan membuktikan bahwa saya mampu." Pak Soeharto mengangguk, meski hatinya diliputi keraguan. Dalam hati kecilnya, ia berharap pemuda itu bisa membuktikan dirinya. Dengan semangat baru, Prabowo mulai membangun kembali ladangnya dari nol. Ia bekerja siang dan malam, dibantu oleh masyarakat yang tergerak oleh kegigihannya. Mereka melihat bagaimana Prabowo tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Titi dan seluruh desa. Perlahan tapi pasti, ladang itu mulai hidup kembali. Namun, waktu terus berjalan, dan tenggat waktu semakin dekat. Mampukah Prabowo menyelesaikan segalanya tepat waktu dan membuktikan cintanya? Atau takdir memiliki rencana lain yang lebih kejam? Hari-hari terus bergulir, dan tenggat waktu 3 bulan yang diberikan Pak Soeharto semakin dekat. Prabowo bekerja tanpa henti, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk membangun kembali ladangnya. Hujan deras dan panas terik tak menghalanginya. Setiap butir keringat yang jatuh adalah bukti cinta dan tekadnya untuk memperjuangkan Titi. Namun, waktu terasa begitu singkat, dan hasil ladang yang diharapkannya masih jauh dari sempurna. Di tengah perjuangan itu, Titi juga berjuang dengan caranya sendiri. Tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih tak menghalanginya untuk mendukung Prabowo. Ia menyelinap keluar rumah dengan bantuan seorang pelayan tua yang setia, membawa bekal makanan dan air untuk Prabowo di ladang. Ketika Titi tiba, ia menemukan Prabowo tengah terjatuh di tanah, tubuhnya lemah karena kelelahan. Dengan tangis tertahan, Titi membantu Prabowo berdiri. "Mas, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Jangan paksa dirimu," katanya sambil mengusap wajah Prabowo yang penuh lumpur. Prabowo menggenggam tangan Titi dengan erat, meski tubuhnya terasa lemah. "Aku tidak akan menyerah, Titi. Aku tidak bisa gagal. Aku ingin membuktikan kepada ayahmu, dan kepada dunia, bahwa cinta kita layak diperjuangkan," katanya dengan suara serak. Melihat semangat itu, Titi tak bisa menahan air matanya. "Mas, aku percaya padamu, tapi ingat, aku tidak peduli hasilnya. Bagiku, kau sudah membuktikan segalanya," bisiknya sambil memeluk Prabowo. Namun, perjuangan mereka tidak semudah itu. Beberapa hari sebelum batas waktu habis, cuaca buruk kembali melanda. Hujan deras menghancurkan sebagian ladang yang baru saja dibangun. Prabowo terduduk di tengah genangan air, menatap hasil kerjanya yang perlahan-lahan hancur. Hatinya terasa remuk, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya terdiam, mencoba memahami apakah semua ini adalah ujian atau takdir yang tidak bisa ia lawan. Sementara itu, Pak Soeharto yang mengetahui kondisi ladang Prabowo mulai merasakan kegelisahan. Ia tahu bahwa tantangan yang ia berikan terlalu berat, tetapi egonya membuatnya enggan mengakui kesalahannya. Di tengah dilema itu, ia teringat mendiang istrinya. Dalam mimpinya, sang istri berkata lembut, "Soeharto, apa yang kau cari sebenarnya? Apakah kebahagiaan Titi tidak cukup bagimu?" Kata-kata itu menghantam hatinya seperti gelombang besar, membangunkan sisi lembutnya yang telah lama terkubur. Ketika batas waktu tiba, Pak Soeharto mendatangi ladang Prabowo bersama Titi. Ia melihat ladang itu masih dalam keadaan berantakan, tetapi ia juga melihat Prabowo berdiri dengan gagah, meski tubuhnya penuh luka dan kotor. "Saya tahu saya gagal memenuhi syarat Anda, Pak," kata Prabowo dengan suara penuh kesedihan. "Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya telah memberikan segalanya. Saya mencintai Titi,
dan itu tidak akan pernah berubah, meski saya harus pergi. Titi menangis mendengar kata-kata itu. Ia berlutut di samping Prabowo, memohon kepada ayahnya. Ayah, cukup sudah, apalagi yang kau harapkan darinya? Mas Prabowo sudah memberikan lebih dari cukup. Jangan paksa dia lebih jauh. Jika kau tetap tidak menerima, aku akan pergi bersamanya, apapun risikonya. Suara Titi yang penuh kepedihan membuat semua orang di tempat itu terdiam. Pak Soeharto akhirnya menyerah pada hatinya sendiri. Ia melangkah mendekati Prabowo dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Prabowo, kau telah membuktikan dirimu dengan cara yang tidak bisa diukur oleh hasil ladang ini. Aku melihat perjuanganmu, ketulusanmu, dan cintamu kepada Titi. Aku tidak punya alasan lagi untuk memisahkan kalian. Mulai hari ini, aku merestui kalian. Air mata bahagia mengalir dari mata Titi dan Prabowo. Di tengah ladang yang hancur, cinta mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, perjuangan mereka membuahkan harapan baru, seperti mentari yang muncul setelah badai panjang.